dipersembahkan oleh pemirsa Wesal yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali kita hari ini bisa berjumpa dalam acara Talk to Business yang dipersembahkan oleh Wesal dan Genpro. Setiap kita dalam kehidupan ini berharap bahwa kita setelah perjuangan yang kita lakukan ini kita sampai kepada kesuksesan kita. Banyak sekali di antara kita melihat kesuksesan ini hanya mengukurnya dari sisi materi saja. Sehingga seringkali kita terpana ketika kesuksesan itu tidak hadir kepada kita, tapi hadir kepada orang lain dengan mudah. Kita ingin sekali pada perjumpaan perdana Talk to Business ini mengawalinya dengan diskusi tentang sukses. Untuk itu kita hadirkan narasumber kita, Ustadz Iwan Kurniawan, Presiden Genpro. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Sedang gimana, sehat? Alhamdulillah. Nampak sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sukses Berkah semuanya, amin. Ustadz Iwan ini selain pebisnis, beliau juga seorang Presiden Genpro dan memiliki member yang cukup banyak ya Ustadz ya. Berapa banyak Ustadz? Hari ini kita sudah sekitar 10.000 member di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ya? Ya. Terwakili di beberapa tempat Ustadz? Hampir di semua provinsi kita sudah cover di Indonesia ini, lebih dari 200 ibu kota, 200 kota dan kabupaten. Bahkan kita juga sudah punya perwakilan lebih di 10 negara sekarang. Alhamdulillah. Bagaimana tuh Ustadz bisa meramu kesuksesan tersebut? Sukses itu ternyata mungkin ada sumber-sumbernya Ustadz ya? Dari mana saja kita mendapatkannya gitu. Betul, itulah yang akan kita sharing hari ini. Insya Allah nanti kita akan bicara tentang sukses, apa itu sukses, definisi sukses, kemudian sumber-sumber sukses yang bisa kita dapatkan kemudian menjadi pilihan kita. Oh, berbahagia sekali hari ini kita akan mendapatkan sharing dari beliau tentang sumber-sumber sukses. Silakan Ustaz untuk disampaikan kepada kita. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses adalah hak setiap seseorang. Tidak ada yang lahir di dunia ini berencana untuk menjadi seorang yang gagal. Setiap manusia yang berusaha pasti ingin mengejar sukses dalam usahanya tersebut. Bahkan setiap orang yang hidup sudah hampir pasti ingin mendapatkan kesuksesan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala dalam Islam mengajak setiap dari kita untuk sukses. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyeru orang untuk berbuat salat setiap azannya, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang untuk sampai kepada falah atau kejayaan atau juga sebagai kita bahasakan kesuksesan. Hari ini insya Allah akan kita bahas sumber-sumber kesuksesan atau source to be success. Setidaknya ada 4 sumber sukses dalam hidup ini. Setelah nanti kita mendapatkan gambaran yang lengkap tentang sumber-sumber kesuksesan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ataupun bisa memilih dari jalan mana kita akan sukses. Sukses. Sumber sukses yang pertama adalah istidraj. Sampai hari ini memang saya belum mendapatkan padanan kata dari istidraj ini dalam bahasa Indonesia, makanya saya tulis saja ini sesuai aslinya sumber bahasa Arab istidraj. Untuk memahami apa itu istidraj, saya memberikan sebuah analogi. Setiap dari kita pasti pernah merasakan masa anak-anak, masa kecil, kemudian suatu ketika kita meminta kepada orang tua, katakanlah minta uang. Lalu orang tua kita katakan tidak ada uang. Kemudian kita merengek, mulai merajuk, mulai merayu, bahkan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua. Mungkin di saat itu orang tua kita habis kesabarannya, tidak bisa menenangkan kita, maka
beliau mengambil uang, memberikannya kepada kita, tapi mungkin dengan marah. Dengan marah. Memberi uang, misalnya dengan membanting, kemudian menyuruh kita pergi. Nah, dalam hal ini, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan rezeki kepada seorang, bisa mendatangkan kesuksesan kepada seorang, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada orang tersebut, padahal Allah tidak ridho kepada orang tersebut. Inilah yang dimaksud dengan sumber atau kesuksesan yang sumbernya dari istidraj. Jadi bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kesuksesan kepada seorang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi, tidak menyukai orang tersebut. Ya. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan yang lalu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kesuksesan pada seseorang, kemudian orang tersebut malah lupa dengan kesuksesannya itu, yang semuanya adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sering Al-Quran membicarakan tentang seorang tokoh Fir'aun, seorang raja yang berkuasa, seorang raja yang dijaya, seorang raja yang kekuasaannya sangat kuat, sangat absolut, bahkan dia mendeklar sebagai Tuhan yang paling tinggi untuk menunjukkan seberapa kuasanya Fir'aun. Allah biarkan Fir'aun menjadi orang yang sukses, tetapi sama sekali tidak menunjukkan bahwa Fir'aun ini adalah orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesuksesan kepada Fir'aun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan Fir'aun makin jauh lagi dari kebenaran. Tidak ada harapan bagi Fir'aun. Sebaliknya, kalau kita lihat profil manusia yang paling disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat hidupnya, justru boleh kita simpulkan banyak tidak sukanya, banyak tidak bahagianya, banyak tidak senangnya, bukan bahagia, banyak tidak senangnya. Banyak laparnya, banyak miskinnya, banyak susahnya. Tapi itu semua tidak menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka. Justru Rasulullah adalah manusia yang paling dicintai, manusia yang paling disukai, bahkan bergelar Habibullah, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan yang pertama atau kesimpulan dari sumber rezeki, sumber kesuksesan yang pertama, yaitu istidraj tadi, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kesuksesan kepada orang, tapi bukan bersumber dari keridoannya, tapi justru dari angkara murkanya. Dalam hal ini kita tidak perlu melihat orang lain. Mari kita mengukur diri kita sendiri. Kalau hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kesuksesan kepada kita, padahal di sisi lain kita masih melihat kita ini masih banyak maksiat, masih banyak perintah Allah belum kita laksanakan, masih larangan kadang-kadang kita terserempet juga, kita wajib khawatir kepada diri kita, kita wajib sangka buruk kepada diri kita. Jangan-jangan sumber kesuksesan yang kita dapatkan hari ini itu adalah sumbernya istidraj. Sebaliknya, kalau kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, belum tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita dalam kesuksesan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti gambaran tadi Nabi Muhammad SAW. Sekarang mari kita masuk ke dalam sumber sukses yang kedua, yang disebut dengan sumber usaha. Usaha atau ikhtiar. Kalau bahasa yang lagi populernya hari ini adalah man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Adalah sebagai sebuah sunnatullah dalam kehidupan dunia, di alam semesta ini. Ketika seseorang melakukan kesungguhan, memberikan perencanaan, membuat sebuah perencanaan yang matang, bersungguh-sungguh dalam perencanaan tersebut untuk mendapatkan kesuksesan, sudah sunnatullah, orang akan dapat kesuksesan. Saya yakin profil-profil pengusaha sukses, profil-profil siapapun yang sampai pada kesuksesan adalah profil orang yang betul-betul meluahkan segala kemampuannya, menggunakan semua energinya, semua potensinya untuk mendapatkan kata yang disebut dengan sukses. Dalam usaha ini, rumusnya matematika. Ketika kita menggunakan energi kita 10, ketika kita menggunakan effort kita 10, maka kita akan mendapatkan hasil 10. Oleh karena itu, sumber yang kedua atau yang disebut dengan usaha ini belum yang terbaik. Karena kita masih bersaing dengan miliaran manusia. Bahkan kita masih bersaing dengan
manusia-manusia yang sudah jauh lebih dulu sukses, bahkan mungkin sudah terlahir dalam kondisi sukses karena orang tuanya yang lebih dulu sukses. Makanya usaha ikhtiar ini walaupun menarik untuk kita kejar, usaha ini walaupun bisa saja menjadi sumber kesuksesan kita, tapi belum merupakan sumber kesuksesan yang paling ideal. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti dalam ketiga dan keempat, apalagi sumber-sumber sukses dalam kehidupan ini. Baik, luar biasa. Jadi sampai saat ini Ustadz Iwan sudah menceritakan dua sumber kesuksesan. Yang pertama adalah istisroj dan yang kedua adalah usaha. Ustadz, dalam rangka mengusahakan kesuksesan itu, baik, tentunya dari dua hal ini kita melihat yang pertama itu kita berusaha supaya tidak sampai tidak masuk ke dalam sumber sukses istisroj. Yang pertama itu karena di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang seperti seolah-olah kita dibiarkan makin menjauh. Bagaimana Ustaz, mungkin ada kiat-kiatnya supaya kita dalam mengejar kesuksesan kita punya punya perasaan yang cukup halus. Betul. Untuk bisa merasakan ini sebenarnya istisroj nih. Ini sebenarnya pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kiat-kiatnya supaya kita tidak terperosok ke sumber sukses yang pertama ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kesempatan kita untuk bertafakur, berfikir, bertadabbur. Banyak sekali waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, anjurkan kepada kita agar kita banyak merenung. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat orang-orang yang ulul albab itu adalah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim dalam setiap waktu. Bahkan ada waktu-waktu khusus yang Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk merenungi siapa kita ini, sejauh mana kita ini. Nah, di waktu-waktu itulah mari kita mengukur. Mari kita mengukur. Kalau hari ini Allah Subhanahu wa taala datangkan kesuksesan untuk kita, wajib kita bertanya, kira-kira ini sumbernya dari apa? Kira-kira Allah Subhanahu wa taala memberikannya dengan keridhoannya atau malah na'udzubillah sebaliknya. Nah, kepada diri kita sendiri sebenarnya tuntutan kepada diri kita sendiri, kita wajib untuk sangka buruk. Jadi dalam Islam ada husnuzan, tapi husnuzan itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk orang-orang beriman. Tapi kepada diri kita wajib buruk sangka. Kalau misalnya Allah datangkan kesuksesan, nah jangan merasa wah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan lebih nih, Allah sudah memberikan. Tidak boleh seperti itu. Manusia sudah memberikan penjelasan, wah hebat ya, ternyata Fulan bin Fulan ini selain sukses juga orangnya baik, orangnya dermawan. Wah, ini makin membuat kita makin meninggi. Nah, dalam Islam itu lebih baik kita bersangka buruk. Contohnya adalah seorang profil Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah masuk ke dalam jajaran sahabat yang 10 yang dijamin masuk surga. Tetapi seringkali beliau menyampaikan bahwa kalaulah seluruh manusia ini masuk surga, satu saja yang tidak, aku khawatir itu adalah Umar. Padahal dia sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah, padahal dia sudah mendapatkan pujian dari manusia sebagai pemimpin yang adil, orang yang sudah menunaikan amanahnya, tapi tetap menjelang akhir hayatnya beliau masih khawatir sekali, berdoa kepada Allah agar minta diselamatkan sebelum nyawanya dicabut. Itulah profil orang-orang yang sukses dalam hidup, ya. Selalu memposisikan dirinya belum sampai pada level itu, bahkan khawatir sumbernya itu dalam istidraj. Kurang lebih begitu, Pak. Masya Allah. Pemirsa, kita sangat sering mendengar kata-kata sukses, dan sukses. Sampai-sampai terkadang kita memiliki definisi masing-masing tentang sukses itu apa gitu. Ada orang yang ketika melihat seseorang itu sudah memiliki semuanya itu juga dalam tanda kutip istilahnya masalah material gitu ya. Sudah punya rumah yang besar, mobil yang besar, mungkin dia sudah mengatakan bahwa itu sukses. Sebenarnya kalau dalam Islam itu Ustaz, sukses itu seperti apa? Sukses dalam Islam seperti yang Allah gambarkan dalam surat Asy-Syams. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan benda-benda langit, di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa manusia. Tidak ada satu kata pun yang Allah ambil sebagai satu benda pun yang Allah ambil sebagai sumpah kecuali menunjukkan bahwa benda itu besar. Kalau kita takjub dengan langit dan bumi, dengan matahari dan bulan, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa jiwa manusia pun ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Bahkan dalam sumpah itu Allah mengatakan demi jiwa yang telah disempurnakan, ya, wa nafsi wa ma sawwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa manusia itu adalah fujur dan takwa.
sifat durhaka dan sifat takwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa siapa orang yang sukses itu? Orang yang sukses itu adalah orang yang sudah berhasil mensucikan jiwanya. Sedangkan orang yang merugi adalah orang yang mengotorinya. Ini mungkin seolah-olah ukurannya akhirat, padahal tidak, Pak Agung. Misalnya begini, orang ujian dalam hidup, Allah bekalkan sifat buruk dan sifat baik. Lalu setiap aktivitas dalam hidupnya, baik itu bisnis, baik itu ibadah, baik itu bermuamalah, baik itu bersosial, dia selalu berusaha setiap aktivitasnya itu menekan sifat-sifat buruknya, menyuburkan sifat-sifat baiknya. Bayangkan, seorang manusia dengan profil manusia itu paripurna akhlaknya seperti gambaran Rasulullah sebagai Al-Amin. Belum dia mendapatkan kesuksesan tanda apa mungkin disebutlah kesuksesan dunia, dia sudah sukses dulu sebagai level al-aminnya. Maka ketika dia mendapatkan level al-amin, kita lihat orang-orang percaya kepada Rasulullah. Itu juga yang membuat Rasulullah mudah menyampaikan risalah ini kepada seluruh manusia, karena memang dikenal sebagai pribadi yang sangat luar biasa. Jadi ukurannya bukan hanya akhirat sebenarnya. Kalau orang sudah sampai pada level sukses, aflaha, menzakah, mensucikan jiwanya itu, kita juga bisa mendapatkan kesuksesan dunia. Bahkan banyak sekali orang yang sukses dunia itu udah sukses dalam hal tersebut. Contoh, saya ini pedagang baju, tetapi karena customer saya ini nyaman dengan saya, bisa saja dia bilang, Pak Iwan jual mobil juga, Pak Iwan bisa carikin rumah baru, Pak Iwan bisa jual ini. Padahal saya ini berprofesinya sebagai tukang baju. Tapi karena orang itu mendapatkan pengalaman yang luar biasa ketika diperlakukan baik sebagai seorang customer, saya yakin dia akan nyaman dan akan berbisnis juga dengan kita dengan dalam hal yang lain. Baik, ini sangat menarik buat kita semua. Bagaimana kesuksesan itu harus kita perhatikan, dari mana sumber-sumbernya. Masih ada 2 lagi yang disimpan oleh Ustadz Iwan untuk segmen selanjutnya. Kita akan juga berbicara lebih dalam lagi tentang sukses itu seperti apa, gitu ya, dan bagaimana itu bisa menjadi jalan kita dalam kehidupan ini. Kita akan bertemu lagi di segmen kedua, segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana.